Shalom, haleluya. Senang sekali pagi ini kita kembali beribadah bersama-sama di dalam hadirat Tuhan meskipun kita ada di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau belajar bersama-sama satu topik yang mungkin tidak populer, tidak banyak dibahas, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi kehilangan atau kerugian. Pasti di masa pandemik seperti ini kita stay at home, kita bisa saja mengalami banyak kerugian di dalam bisnis kita, di dalam berbagai urusan kita yang lain, atau bahkan mengalami kehilangan. Kehilangan keuntungan, kehilangan job, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita amati, dunia mengajarkan kepada kita supaya kita dapatkan, menangkan, alami, miliki, dan seterusnya. Dunia selalu mendorong kita untuk menang, untuk mengalami, untuk meraih, untuk memiliki, dan sebagainya. Sehingga kata-kata kerugian, kehilangan, itu menjadi kata-kata yang tidak enak bagi kita. Kita tidak senang dengan kata-kata kerugian dan kehilangan. Padahal kalau kita lihat, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami hal tersebut. Ya, Tuhan izinkan itu dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dan saya yakin Tuhan juga izinkan untuk kita mengalami dalam beberapa porsi, dalam beberapa hal. Ya, nah, tokoh Alkitab banyak memberi kita pelajaran tentang kehilangan. Misal contoh, kehilangan orang yang terkasih. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, bagaimana Daud ketika dia kehilangan Yonatan, ketika dia kehilangan Saul yang mati, maka Daud menangis di dalam duka yang sangat dalam. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga menangis ketika Lazarus mati. Jadi Tuhan juga menampilkan tokoh-tokoh bagaimana sikap mereka ketika mereka mengalami kehilangan. Kehilangan kesehatan. Nah, bisa saja Tuhan mengizinkan orang-orang tertentu mengalami kehilangan kesehatan. Mengalami sakit untuk beberapa waktu lamanya. Ya, sehari, seminggu, dan seterusnya. Paulus sendiri Tuhan izinkan. Paulus berdoa 3 kali, tetapi tetap Tuhan mengizinkan Paulus mengalami sakit. Ada orang menafsirkan macam-macam. Ada orang yang menafsir dia sakit mah, ada orang menafsir sakit apa lagi begitu ya. Tapi pada intinya Paulus sudah berdoa. Tapi Tuhan tetap izinkan itu dan justru melalui pengalaman sakit itu Paulus bisa berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Justru di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, ada juga yang kehilangan bisnis. Alkitab menampilkan sebuah contoh bagaimana tokoh Alkitab juga mengalami kehilangan, misal kehilangan bisnis. Ishak misal. Ishak membuat sumur, tentu sumur ini berkaitan dengan domba-dombanya, dengan bisnisnya, maka dia bikin sumur, menggali sumur nenek moyangnya. Tapi apa yang terjadi setelah sumur itu membual-bual airnya banyak, maka orang banyak mengklaim itu sebagai sumur dia. Dan Ishak kemudian menghindar sehingga dia kehilangan bisnisnya untuk sementara. Dia menggali lagi. Dan ketika dia menggali lagi, orang banyak klaim lagi itu sumurnya. Dan Ishak menghindari pertengkaran, dia pindah lagi. Dia menggali sumur lagi. Sampai tidak ada lagi yang klaim itu sumur. Sehingga Ishak berkata, Rehobot. Nah, jadi
Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di dalam hidup kita ini kalau kita perhatikan, maka sebetulnya ada banyak pengalaman kerugian atau kehilangan. Bukan karena kita berdosa, bukan karena kita bersalah, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, ini hal yang sangat menarik bagi kita. Nah, ketika kehilangan itu, yang paling penting bagaimana kita menyikapi kehilangan. Hari-hari ini bisa saja kita mengalami kerugian di dalam bisnis. Puasa demikian, yang harusnya orderan banyak, tiba-tiba terjadi penurunan yang drastis. Tagihan-tagihan yang sudah dijanjikan, tetapi karena kondisi yang demikian, tagihan menjadi macet. Kita sendiri perlu, tapi tagihan juga tidak masuk. Jadi bebannya nambah lagi. Gitu ya. Itu di dalam bisnis, di dalam pekerjaan juga demikian. Beberapa jemaat saya juga begitu mengalami pengurangan gaji, bahkan ada yang dirumahkan tanpa gaji. Kehilangan. Berat. Tidak mudah. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Seorang motivator terkenal bernama Dale Carnegie, dia berkata demikian, jangan tangisi susu yang sudah tumpah. Jangan tangisi susu yang sudah tumpah. Kalau susu sudah tumpah, biar kita nangis, biar kita kayak apa, ya susunya udah kotor, susunya udah ada di situ, dan kita tidak akan ambil lagi. Kita tidak bisa memperoleh susu itu lagi. Nah, kebanyakan kehilangan kita tidak seperti kehilangan susu tersebut. Bisnis kita mengalami banyak kerugian bisa jadi. Di bawah target bisa jadi. Tetapi bisnis itu masih ada. Atau pekerjaan, mungkin untuk sementara kita dirumahkan, tidak dapat gaji. Tapi begitu ini nanti lewat, kita tetap bisa bekerja lagi. Ya. Demikian juga dengan kesehatan. Ada beberapa yang mungkin dalam kondisi demikian sakit, mau ke rumah sakit takut. Karena sekarang banyak orang takut ke rumah sakit. Jadi harus merawat sendiri di rumah, disiplin diri dan sebagainya. Saya mau sampaikan, jangan menangisi susu yang sudah tumpah. Yang hilang, ya memang hilang. Keuntungan yang tidak bisa kita raih bulan ini, 2 bulan ini, 3 bulan ini, ya oke, itu tidak bisa kita raih. Tetapi, masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Masih ada kehidupan, masih ada harapan, masih ada masa depan. Amin. Jadi dalam masa yang seperti sekarang, oke, kita under target. Ya, enggak ada target, kurang, target kita tidak tercapai. Oke. Tetapi Dale Carnegie melanjutkan nasihatnya. Yaitu kalau Anda masih punya jeruk, buatlah jus jeruk, air jeruk. Nah, ini kelihatannya simpel sekali. Jangan menangisi susu yang tumpah, tapi kalau Anda masih punya jeruk, buatlah air jeruk dan minum. Artinya di tengah-tengah kehilangan kita, di tengah-tengah kerugian kita, sebetulnya masih ada sesuatu di tangan kita. Masih ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk kita. Nah, fokuskan kepada hal tersebut. Bukan kepada susunya yang sudah tumpah, tetapi kepada apa? Kepada jeruknya. Kepada kesempatan, kepada peluang yang masih bisa kita kerjakan. Dan bisa kita nikmati. Kalau Anda punya jeruk, buatlah jus jeruk. Buatlah air jeruk. Dan jangan lupa kasih saya juga. Ya, jadi fokuslah kepada apa yang ada di tangan kita dan apa yang bisa kita kerjakan.
Nah, firman Tuhan katakan demikian di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saya ulangi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi walaupun kita mengalami kerugian, walaupun kita mengalami kehilangan bahkan, tetapi ada sesuatu yang kita jumpai, yang masih ada di tangan kita, yang masih bisa kita kerjakan. Karena itu ada baiknya di dalam kondisi demikian, kita tetap ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Jangan terlena dengan kehilangan, kerugian, dan akhirnya kita menjadi pasif. Cuma main HP, nonton TV, tidur, ogah kerja, ogah olahraga, mager, malas gerak, dan sebagainya. Ya, usahakanlah untuk terus aktif, ada yang dikerjakan. Temukanlah sesuatu untuk dikerjakan. Saya tadinya pikir apa yang bisa dikerjakan ya. Aduh apa begitu. Tiba-tiba saya kepikir buku-buku saya. Saya mulai kelompok-kelompokkan, ini buku tentang kepemimpinan. Ini buku tentang keluarga. Ini buku tentang teologi untuk ngajar mahasiswa. Ini buku tentang khotbah-khotbah. Ini buku tentang doa dan sebagainya. Saya mulai rapikan di rak. Saya mulai kelompokkan lagi. Pada waktu mulai kelompokkan gitu, mulai muncul. Ini buku ini menarik. Ini buku, ini bisa dipakai ini. Untuk bikin sesuatu ini. Akhirnya dari buku-buku ini, maka muncul ide untuk bikin renungan. Mulai bikin renungan. Tapi pada waktu bikin renungan, kalau bisa dibikin dalam bentuk begini, supaya orang lebih mudah memahami, lebih mudah download, yang kuotanya nggak banyak, tetap nggak takut untuk download, begitu. Dan kita pikirkan demikian. Dimulai dari mana? Dimulai dari nggak tahu kerja apa. Tapi ya udah kerja buku dulu, dirapikan dulu. Tapi begitu mulai, maka berkembanglah ide-ide yang lain. Maka saya mau sampaikan beberapa keuntungan kita bekerja pada stay at home seperti sekarang ini. Yaitu yang keuntungan pertama, cara ampuh untuk mengalahkan kekhawatiran dan kegalauan. Nah, kalau kita diem, kalau kita pasif, maka pikiran kita, lamunan kita, fantasi kita menjadi kemana-mana. Dan hati-hati, bisa jadi kemudian muncul yang aneh-aneh dan akhirnya kita menjadi galau, kita menjadi takut, kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir. Karena apa? Karena nggak ada yang dikerjakan dan pikiran kita biarkan tanpa disiplin untuk menguasainya. Akhirnya justru dilanda kekhawatiran. Akhirnya karena pikirannya khawatir, pikirannya takut, cara dia berespon terhadap apa yang terjadi di sekitar juga negatif. Ke istri negatif, ke anak negatif, ke tetangga negatif, ke teman gereja negatif, ke siapa negatif. Karena apa? Karena nggak ada yang dikerjakan. Nah, jadi cara yang paling bagus yaitu aktif. Aktif bekerja. Ketika kita aktif bekerja, maka pikiran kita ke arah pekerjaan tersebut. Pikiran kita menjadi fokus kepada pekerjaan tersebut. Itu cara ampuh menghilangi kekhawatiran. Kita tidak bisa kekhawatiran hanya ditekan, jangan khawatir, percaya Tuhan saja, jangan khawatir. Kita hanya berkata, tidak bisa. Ya, maka salah satu hal yang penting yaitu apa? Bekerja. Bekerja apa saja?
Ya pekerjaan, tapi kita kan perlunya duit Pak Basuki. Tapi kalau kita bekerja nggak datang duit, ya nggak ada gunanya dong. Bukan begitu. Kadang-kadang ketika kita sedang bekerja, maka pikiran kita menjadi segar. Tidak dikuasai kekhawatiran dan kegalauan, akhirnya kita bisa, pikiran kita berkembang ke arah yang positif, ke arah ide-ide. Karena itu yang berikut yang saya sampaikan, keuntungan bekerja, yaitu memberi suasana positif bagi lingkungan kita. Kalau kita tidak bekerja, kalau kita males-malesan, kalau kita diem saja, maka apa yang terjadi? Lingkungan kita juga melihat, papa tidur mulu, papa dari pagi nonton TV aja. Apa yang terjadi akibatnya? Anak-anak, istri, siapa saja yang lihat kita juga tidak dapat inspirasi apapun. Bahkan mereka kemudian muncul keluhan-keluhan dalam hati mereka. Masa kita mau begini terus? Masa papa begitu terus? Lah kita bagaimana? Tetapi kalau kita bekerja, walaupun bekerja itu tidak langsung mendatangkan uang yang sedang kita butuhkan, tetapi itu memberi atmosfer yang positif bagi lingkungan kita, bagi anak kita, bagi istri kita, dan sebagainya. Mungkin dimulai dari bersih-bersih, mulai dari merapikan barang-barang, merapikan kebun, merapikan taman, dan sebagainya. Ini hal yang sangat baik. Itu memberikan nuansa yang positif, aura, atmosfer yang positif bagi lingkungan kita. Kita bekerja, yang lain juga bekerja. Makanya orang tua, ada bagusnya anak-anak dilibatkan bekerja. Mungkin biasanya anak-anak bangun pagi langsung sibuk persiapan sekolah. Dan mereka setelah sekolah pulang capek. Mereka tidak kenal kerja. Kenalnya cuma sekolah. Nah, stay at home, kesempatan untuk mengajarkan mereka. Yang kecil mungkin dibagiin lap-lap. Ngelap ini, nggak sempurna, nggak apa-apa. Kadang-kadang pecah, ya bisa beli lagi. Tetapi apa? Kemauan kerja ini bisa ditumbuhkan. Gitu. Yang masih SD kelas 1 mungkin bagian lap-lap. Mungkin kakaknya yang kelas 4 diajari nyapu. Bagaimana rasanya nyapu ruang tamu, nyapu kamarnya sendiri. Semua diwajibkan ngelipet selimut, ngerapiin tempat tidurnya sendiri, dan sebagainya. Semua gerak, semua bekerja, memberi atmosfer yang positif di dalam keluarga kita. Keuntungan yang ketiga, orang yang bekerja terus, maka akan mendatangkan keahlian atau ide baru. Kalau dia terus, maka skill dia akan bertambah. Keahlian dia di bidang itu akan meningkat. Karena dia tekun mengerjakan. Atau seperti saya tadi. Pada awalnya ngerapiin buku. Mengelompok-ngelompokkan. Tetapi muncul ide baru. Ini bisa dipakai untuk renungan. Ini bisa dipakai untuk dibagikan kepada jemaat. Dibagikan kepada level kepengurusan di GBI. Dan seterusnya. Ada ide baru yang muncul. Karena apa? Karena kita mengerjakan sesuatu. Apa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada apa? Kepada produktivitas yang sesungguhnya. Tetapi kalau saya tidak memulai untuk ngerapikan baju, saya cuma tiduran, main HP, main WA, ngeliatin ini, ketawa-ketawa, ini. Maka ide untuk membuat ini nggak muncul. Tapi karena memulai kerja, maka ide yang lain akan muncul. Satu pekerjaan akan merangsang ide untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu sering sekali terjadi. Ya. Jadi jangan menunggu, kok nggak ada ide-ide ya. Ada males, nggak ada ide sih. Apa? Kita mah butuhnya duit. Tapi mau ngerjain apa? Nah, kalau kita nunggu dapat ide yang dapat duit,
dan nunggu sampai mau kerja. Sulit. Kerja saja. Apa yang bisa dikerjakan? Apa yang dijumpai tanganmu untuk kerjakan? Kerjakan dengan sekuat tenaga. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena keuntungan bekerja yaitu mendatangkan skill yang baik, keahlian, atau memunculkan ide yang baru. Yang berikut, baru penghasilan akan mengikuti. Entahkah itu kecil atau besar. Karena itu saya salut dengan teman-teman yang aktif. Ya, memasarkan melalui medsos, ada yang memasarkan masakan, ada yang memasarkan jasa tenaga, ada yang memasarkan macam-macam. Ya. Saya pikir-pikir, ya ampun, pertama kali respon dalam pikiran saya, ini mau juga ya sekarang ngerjain ini ya. Teman ini mau juga ya mengerjakan ini ya. Saya kagum, ini luar biasa. Ditinjau dari uangnya sangat tipis. Enggak seberapa. Tapi dalam kondisi sekarang, itu menjadi sangat berarti. Kalau kita kerja, maka penghasilan akan menyusul, akan mengikuti. Bisa saja ada kangtau, ada proyek yang besar, tetapi bisa juga kita memang harus sabar, harus telaten dari yang kecil ke yang kecil. Ya, tapi bahasa Jawanya itu lumintu, terus menerus begitu. Dan akhirnya itu bisa menolong dapur kita, menolong rumah tangga kita. Bekerja. Jangan tangisi kehilangan dan kerugian. Jangan sesali dan berlarut-larut. Tetapi mulailah dengan apa yang kita jumpai oleh tangan kita. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 28 berkata demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya ulang. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini menarik sekali. Ketika Paulus mendorong jemaat Efesus untuk tetap kerja. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Selalu motivasi kerja. Itu bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi supaya apa? Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita bekerja, kita berpenghasilan, supaya kita punya kesempatan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Pak Basuki, ya kalau kondisi normal memang begitu. Tetapi kalau kondisi seperti ini, boro-boro untuk bantu orang. Untuk diri kita sendiri juga kurang, Pak Basuki. Bapak Ibu Saudara, kita sebetulnya kalau kita tengok, biarpun kondisi normal pun sebetulnya, berapa sih kata cukup bagi kita? Betul? Berapa kata cukup? Ukuran cukup bagi kita. Dalam kondisi normal pun, kata cukup itu sulit kita tetapkan. Ya. Dalam kondisi normal, kita dipacu dengan diskon. Kita dipacu dengan kredit. Kita dipacu dengan teman-teman yang gunakan ini, pakai ini, pergi ke sini, dan sebagainya. Kita lupa untuk menetapkan garis.
berapa cukup. Karena itu untuk melatih itu justru dalam kondisi sekarang. Ketika dalam kondisi ini mengajari kita kepada apa saudara? Kepada kebutuhan yang paling esensi dalam hidup kita. Itu apa? Sehingga kita bisa berkata cukup. Sebagai contoh. Iya, begitu stay home, nggak kemana-mana. Kalau saya buka lemari saya baru sadar, iya ya, kapan nih pakai baju ini? Kapan nih pakai baju ini? Padahal dalam kondisi normal, begitu kita pergi ke mall, pikiran kita beli baju, pikiran kita beli sepatu, pikiran kita beli ini dan seterusnya. Padahal dalam kondisi sekarang itu nggak perlu kita. Berarti itu bukan esensi. Nah, selalu ada kesempatan untuk kita membantu yang berkekurangan. Jangan kecil hati. Seberapapun yang kita lakukan, itu akan bernilai bagi Tuhan. Ya, satu ayat lagi yang ingin saya bagikan. 1 Tesalonika 4 ayat 11-12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Dan tidak bergantung pada mereka. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan. Bekerja itu adalah kehormatan, kata Alkitab. Kita bisa mengurus diri sendiri melalui bekerja, itu kehormatan bagi kita. Karena itu jangan konsentrasi kepada apa yang hilang atau apa yang rugi. Kita tetap bisa melakukan sesuatu yang bisa dijumpai tangan kita. Apa saja. Kita mulai. Karena ketika kita memulai, yang pertama tadi apa? Kita bisa menangani kekhawatiran kita. Dengan aktif bekerja, kita menang atas kekhawatiran dan kegalauan. Yang kedua, dengan kita bekerja, kita memberi suasana positif bagi lingkungan kita. Berikutnya, dengan bekerja, itu akan mendatangkan keahlian, skill, keterampilan, atau ide-ide baru bagi kita. Dan keempat, penghasilan akan mengikuti, entahkah besar atau kecil. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya.